Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penyediaan jasa publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Mita Armani Soleha dengan NIM akhir 074, Nurvita Agustina dengan NIM akhir 084, Indira Tunggadewi dengan NIM akhir 090, Muhammad Husaini dengan NIM akhir 091, dan Amalia Fadila dengan NIM akhir 011. Kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Sebelum membahas mengenai permasalahan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik atau public service di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan utama dari negara yang menyediakan jasa publik yaitu untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan serta manfaat orang banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, menimbang bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, siapa yang menyelenggarakan pelayanan publik? Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Bagaimana dengan pelaksana atau yang melakukan pelayanan publik? Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Lalu, siapa yang menerima manfaat dari pelayanan publik? Yaitu masyarakat, adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber-sumber penyediaan jasa publik. Pertama, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah, yaitu sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Contohnya, fasilitas kesehatan, pelayanan sosial seperti bantuan sosial KIP atau PKH, dan fasilitas keamanan yaitu polisi dan militer. Kedua, penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya adalah pelayanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan masing-masing daerah dan fasilitas keuangan seperti bank daerah. Terakhir, penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 63 tahun 2003, didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, pelayanan publik dibedakan menjadi yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya serta keseluruhan yang menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Contoh dari pelayanan publik. Segi pelayanan administratif terdiri dari pelayanan sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis, dan lainnya. Contoh dari pelayanan administratif sendiri yaitu yang pertama adalah sertifikat tanah, pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, NTCR, akta kelahiran atau kematian. Yang kedua adalah pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang berupa kegiatan penyediaan dan pengolahan bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung dalam satu sistem. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menghasilkan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh dari pelayanan barang sendiri adalah yang pertama adalah pelayanan listrik, pelayanan air, dan pelayanan telepon. Yang selanjutnya adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan sebuah pelayanan yang berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dalam pengoperasiannya berdasarkan pada suatu sistem pengoperasian tertentu dan bersifat pasti. Produk akhirnya dapat berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di titik ruas STA 23 proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta. Aparat keamanan berkumpul di kantor Desa PP Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Warga menuntut pertanggungjawaban pihak jalan tol lantaran lebar jalan poros desa menyempit. Biasanya ya biasa aja. Pakai otot. Cuplikan berita tersebut merupakan reaksi masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kebanyakan dari mereka tidak rela tanah yang mereka huni dilewati oleh proyek jalan tol tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT atas pembangunan jalan tol Solo, Yogyakarta, hingga ke YIA Kulon Progo. Jalan tol ini direncanakan akan dibangun sepanjang 96,5 km dan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar 28,6 triliun. Pembangunan jalan tol ini dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian 1 paket 1.1 ruas Kertosurok sampai Klaten sepanjang 22,3 km. Kemudian bagian 1 paket 1.2 yakni ruas Klaten Purwomartani sepanjang 20,08 km. Kemudian bagian 2 paket 2.1 yakni ruas Purwomartani hingga Kemunjali sepanjang 9,43 km. Kemudian bagian kedua paket 2.2 ruas Monjali hingga Gamping sepanjang 14 km. Kemudian bagian 3 yakni paket 3.1 ruas Gamping hingga ke Wates sepanjang 17,45 km. Pembangunan jalan tol ini dimulai pada Desember 2020 dan ditargetkan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2024. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah, khususnya antara Solo dan Yogyakarta, yang merupakan 2 kota besar di Jawa Tengah dan DIY.
kemudian mempersingkat waktu tempuh antara Solo dan Yogyakarta dari sekitar 2 jam menjadi sekitar 1 jam saja. Kemudian mengurangi kemacetan di jalur arteri yang selama ini menjadi jalur utama antara Solo dan Yogyakarta. Namun, dalam proses bangunan jalan tol tersebut, terdapat banyak masalah. Masalah tersebut mayoritas timbul dari protes masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan tol tersebut. Meskipun pemerintah telah mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut, namun tidak semua masyarakat menerimanya. Konsep pelayanan publik dalam konteks pembangunan jalan tol Jogja-Solo dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah Yogyakarta, Solo, dan Bawen, termasuk perluasan pariwisata dan perekonomian. Jalan tol ini merupakan bagian dari konsep pengembangan wilayah terpadu Joglo-Semar, Jogja-Solo-Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, aksesibilitas transportasi. Jalan tol ini akan memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi orang dan barang antar Yogyakarta dan Solo, yang berpotensi menguntungkan berbagai pemangku kepentingan termasuk bisnis, wisatawan, dan masyarakat lokal. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa keberadaan jalan tol tidak mengganggu sistem transportasi umum yang sudah ada seperti kereta api dan bus. Yang ketiga, dampak sosial. Pembangunan jalan tol mungkin memiliki implikasi sosial seperti kebutuhan untuk pembebasan lahan dan potensi gangguan terhadap masyarakat lokal. Sangat penting bagi pemerintah dan pengembang proyek untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat, pertimbangan lingkungan. Pembangunan jalan tol dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti penggundulan hutan, erosi tanah, dan perubahan pola aliran air. Resiko-resiko ini harus dinilai dan dimitigasi secara hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Yang kelima, pembangunan yang inklusif. Pemerintah harus memprioritaskan perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi lokal, memastikan bahwa usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat memperoleh manfaat dari peningkatan konektivitas dan peluang ekonomi yang dibawa oleh jalan tol. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti menyediakan akses ke pasar dan mendukung kewirausahaan lokal. Solusi munculnya permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol. Yang pertama, penyelesaian ganti rugi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol Jogja-Solo adalah penyelesaian ganti rugi kepada pemilik lahan. Pemerintah perlu melakukan negosiasi yang adil dengan pemilik lahan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar tanah dan kerugian yang diderita oleh pemilik lahan. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo juga dimaksud agar destinasi wisata akan diakomodasi dengan diberikan akses dalam pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Yang ketiga, penggunaan ekonomi daerah. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan membuka akses dari satu daerah ke daerah lain. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu melakukan upaya penguatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di sekitar jalan tol, seperti industri, pariwisata, dan pertanian.